Harley kepanjangannya sebenarnya ini hancur dan lebay. Sahabat Edema dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan sebuah kelompok musik yang menamakan diri sebagai kelompok Harley. Bagaimana cerita, bagaimana kisah mereka kita akan tonton di video berikut ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Baik, sahabat Edema, di sini sudah ada tim pemusik kelompok Harley. Ada gurunya, yakni Pastor Givan atau Pastor Gondrong. Mungkin Pastor Givan bisa memperkenalkan tim ini kepada sahabat Edema semua. Ya, saya akan ingin memperkenalkan satu persatu, tapi saya pikir lebih baik bahwa mereka salah satulah dari mereka untuk memperkenalkan mereka sendiri. Saya pakai ilmu khusus. Inisial S. Oh, berarti Sylvester. Silakan. Sylvester. Oke. Kami pertama saya Sylvester dan yang pakai baju hitam Marcelina Asi, dan yang ini abang ganteng ini bernama Sugi, dan samping saya Onentiana, dan paling ujung bernama Andi. Itulah kami. Jadi berlima ya tim ini. Harley itu kepanjangan dari apa? Nah, Harley kepanjangannya sebenarnya ini hancur dan lebay. Jadi sebenarnya maksudnya kita di dalam kehancuran kita di dalam kerapuhan kita, kelemahan kita mau memberi diri secara lebay gitu. Kita pede aja gitu. Bahwa walaupun kita lemah, tapi ada sesuatu kebaikan, ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, dan itu kita pamer secara lebay gitu. Walaupun orang anggap apa, yang penting ini loh pemberian diri kami. Dalam kekurangan tetap memberi. Iya. Sejak kapan kelompok ini mulai terbentuk? Pertemuan pertama 24 September 2019. 24 September 2019. 24 September, berarti kira-kira berapa ya? Udah 9 9 bulan. Iya. Ini apa? Hampir melahirkan. Iya. Tapi kayaknya udah prematur ya, udah ada yang dilahirkan. Lebih cepat ya, lebih cepat. Ya, lebih cepat. Mungkin saya ingin bertanya ke Andi lebih dulu. Apa motivasi yang buat sehingga Andi mau bergabung di dalam kelompok ini, mau berlatih dalam kelompok ini? Ya, saya terus terang ini karena saya suka musik dan feeling saya agak kuat juga di musik. Ya, jadi saya putuskan untuk bergabung di grup ini, dan saya lebih cenderungnya ke piano. Oke, piano. Ya, Jadi ya karena hobi juga, jadi mau untuk mengembangkan. iya, mau untuk mengembangkan khususnya bagi kami kaum OMK. Oh, kalau mulai dari perlu mengembangkan Ya, keterampilan dari ya, keterampilan khusus. Asi, motivasi apa yang buat sehingga Asi mau bergabung? Motivasi saya sendiri untuk bergabung di musik piano, pertama rasa keingintahuan. Karena musik itu, apalagi di piano itu, kalau kita memainkan musik itu sangat bagus gitu. Rasa kita itu damai kalau main musik. Lebih tenang gitu ya? Awalnya juga saya mulainya dari nol, terus sampai sekarang, puji Tuhan sudah berkembang. Ini menarik ini, sahabat Edema. Jadi Asi dia mulai dari nol, dalam artian tidak tahu ya, bisa dikatakan begitu ya. Dalam ketidaktahuan dia mau masuk bergabung dalam tim dan mulai belajar. Dan itu
sangat terbuka kemungkinan untuk bisa mengetahui. Apakah itu betul? Betul. Ya. Dan itu nggak terasa sampai sekarang kalau kita itu udah meningkat, kemajuannya itu semakin meningkat. Yang penting ada motivasi untuk memperlatih ya. Ya, mungkin ini juga untuk para sahabat Eudema semuanya yang di luar sana yang merasa musik cukup menyulitkan bagi mereka. Yang penting punya motivasi, punya kemauan untuk berlatih, untuk belajar, tentu akan bisa ya. Karena itu kan perihal keterampilannya, keterampilannya di situ. Iya. Oke, baik. Kita beralih ke Rosugi. Selain keterampilan tentu yang diperoleh dalam pelatihan ini, ada hal-hal lain apa yang bisa diperoleh atau nilai-nilai kehidupan apa yang bisa diperoleh? Yang pertama, bagi saya secara pribadi, itu adalah nilai kesabaran. Bagaimana kita melatih pribadi kita sendiri untuk menjadi lebih sabar. Yang dulunya kita terlalu egois, terlalu mengejar menginginkan sesuatu itu secara tidak sabar. Akhirnya dengan melantunkan musik, dengan kita menikmati musik, dengan kita menyatukan diri kita dengan musik, akhirnya pribadi kita pun terbentuk dengan otomatis. Jadi alunan musik itu mengantar disposisi batin supaya lebih tenang, lebih sabar Lebih juga ya. tenang, lebih sabar, supaya kita menjalani kehidupan itu lebih terasa sabar dan bersyukur. Tapi saat latihan, kira-kira sang guru ini, Pastor Gondrong ini cukup galak nggak saat mulai latihan? Saat mulai akan selang-selang cukup galak nggak? Kalau bagi saya secara pribadi, bukan galak, Nah, tapi konsisten. konsisten. Dan disiplin. Iya. Disiplin. Yang saya bisa dapat itu dua, konsisten dan disiplin. Karena kan tentu berlatih itu kan tidak langsung kita mau lompat-lompat ya, Iya. tapi ada proses-prosesnya, Ada tahap-tahap tertentu. tahap-tahapnya. Dan itu banyak kali membosankan untuk banyak orang ya. Iya. Kita berlatih, apalagi mungkin dasar-dasarnya itu pasti akan sangat panjang. Dan itu mungkin membosankan banyak orang. Dan ya saya dengar-dengar dari sekian banyak, dari awalnya dikumpulkan berapa? 16. Dan sekarang tinggal 5 orang. Ya bagian dari seleksi juga sih. Seleksi alam juga. Oke, baik. Selama berlatih dan kemudian tentu ada waktu untuk tampil lah, untuk mulai mengiringi. Kira-kira pengalaman pertama tampil bagaimana? Kita mulai dari Silil. Nah, kalau untuk tampil pertama sih ya jujur, karena tuh yang waktu pertama kalinya ya deg-degan juga, di depan orang banyak, bukan di depan orang yang hanya sekian orang, di depan umat yang banyak, kayak apa sudah, ya sudah kita pede aja sudah. Pede. Intinya kita mainkan sesuai dengan hati kita. Itu pengalaman pertama. Iya. Jadi memainkan sesuai hati kita itu yang membuat sehingga Sil berani untuk tetap tampil saja. Ini bagaimana pengalaman pertama? Ya sebenarnya sama aja kayak sih pertama. Soalnya dalam bermain itu apalagi kalau ada memang dosennya yang memimpi ya, otomatis kita tuh jadi aduh salah kayak grogi juga. Kalau dia tidak ada apa salah. Kalau gurunya tidak ada, pasti Ya, orang lebih bebas gitu. orang mainnya juga bisa. Masalahnya kalau gurunya yang memimpin dan kita mainkan ada salah mungkin dia kan. Iya. Tapi kemudian bisa menyesuaikan ya dengan mulai tampilan. Ya sudah mulai. Kalau untuk tampil sih sudah mulai berani. Sudah sering. Oke, dari nol dan kemudian sudah mulai berlatih dan mulai tampil awal, apa kira-kira yang membuat atau yang ingin dilakukan kemudian setelah sudah mulai paling tidak punya keterampilan untuk memainkan piano? Kira-kira Bro Andi, ada apa yang mau dibuat di kemudian setelah sudah punya keterampilan? Ya, seandainya ada ini, maksudnya ada kegiatan, kita harus tampil lah. Oh, tetap
memberikan diri dalam berbagai kegiatan. Ya. Tampil. Bro Sugi bagaimana? Kalau saya secara pribadi, karena konsistennya dari awal, apa yang kita dapat itu yang kita beri, ya berarti artinya semampu kita menyerap ilmu, berarti sekuat itu juga kita mengeluarkannya. Ini menarik. Apa yang kita terima secara cuma-cuma, itu yang kita berikan juga secara cuma-cuma. Ini sangat menarik sekali, sebuah pemberian diri yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Oke. Ya, terakhir Pastor Givan. Pastor Givan sendiri bagaimana kesan dengan murid-murid ini? Pesan. Saya harus mengatakan saya bangga dengan mereka bahwa bangga karena ada orang-orang yang mau untuk memberikan diri dalam bidang ini. Jadi soal mereka mampu apa enggak itu urusan kedua. Yang pasti mereka mau untuk berani tancap gas. Mau, akhirnya hari demi hari ada sesuatu yang ditambahkan. Ya, mereka akhirnya bisa mampu untuk mengiring dan untuk ujung-ujungnya sebenarnya memuliakan Tuhan. Dan ini kepercayaan bukan hanya dari saya pribadi kepada mereka, tetapi juga dari Dia yang memberi talenta ini kepada mereka. Itu poinnya sebenarnya. Terima kasih Pastor Givan. Mungkin Asi bisa memberikan pesan kepada sahabat Eudema semua. Musik itu membentuk kepribadian kita. Maka dari itu kita harus menumbuhkan rasa keingintahuan kita untuk belajar musik, terutama dalam kesabaran. Saya pun mulainya dari nol. Puji Tuhan, sampai sekarang saya dalam masa pembelajaran saya mulai meningkat. Dan tidak ada yang tidak mungkin untuk belajar musik. Allah bisa karena biasa. Oke, sekali lagi terima kasih kepada kelompok Harley yang sudah memberikan waktu, memenuhi undangan untuk datang kita bercakap-cakap, memberikan motivasi kepada para sahabat Eudema semua tentang musik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk sahabat Eudema, mereka telah katakan bahwa mereka mulai berlatih dan kini sudah memiliki keterampilan. Tapi mungkin itu hanya tinggal sebagai kata kalau tidak ditunjukkan. Maka sekarang kita tantang mereka untuk menunjukkan keterampilan mereka. Dipersilakan. Sahabat Eudema, inilah sedikit penampilan yang dimainkan oleh Pastor Givan dan Saudari Asi. Semoga Anda semua bisa terhibur di sana. Terima kasih banyak. Dadah.